Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita perkenalkan dulu. Perkenalkan kami dari tim Anomali. Saya Janu Faras dengan NIM 24523 135. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Dava Ditya Putra dengan NIM 24523 143. Oke, perkenalkan nama saya Farid Faisal Hakim dengan NIM 24523 116. Lalu saya Fairuz Ahnaf Susatyo dengan NIM 245233139. Oke, mm, jadi yang pertama konsep masalah, konsep dan masalah yang ingin diselesaikan. Jadi eh, konsep aplikasi ini mengacu kepada kesetaraan gender sesuai dengan tema pada tim kita. Dan masalah yang ingin diselesaikan adalah berbagai macam masalah yang ditimbulkan dari kesetaraan gender, dan selain itu juga ada tempat untuk mengedukasi pengguna tentang kesetaraan gender serta memberikan mereka ruang interaksi di aplikasi ini. Eh, Lalu solusi yang kita tawarkan pada aplikasi ini, yang pertama kita tersedia fitur personal equality yang akan dijelaskan oleh Dava Aditya. Baik, fitur pertama di sini ada personal equality. Nah, di personal equality ini itu berisikan soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan tentang kesan gender atau gender itu sendiri untuk para pengguna apa, mengukur bagaimana mereka mengerti tentang kesan gender. Nah, untuk selanjutnya itu bisa tekan mulai. Nah, di sini tuh ada apa soal-soal, beberapa soal-soal yang nah setelah udah mengisi soal-soal tersebut itu akan menghasilkan satu persentase berapa persenkah Anda bisa seorang pengguna bisa mengerti apa itu kesan gender dan gender sendiri. Nah, selanjutnya dari personal equality tadi itu ada edukasi. Jadi kalau misalkan kalian para pengguna belum mengerti apa itu kesan gender apa atau gak gender kalian itu gimana, itu ada link YouTube di sini yang akan tautkan ke video YouTube tentang kesetaraan gender. Dan juga ada Google di sini juga ada artikel-artikel yang menunjukkan tentang kesetaraan gender dan lain-lain. Anda bisa baca di link ini. Terus selanjutnya ada di Instagram. Instagram ini berfungsi untuk melihat tentang kesetaraan gender di media sosial. Selanjutnya bakal dijelasin oleh Mas Farid. Ya, setelah fitur edukasi yang dijelaskan oleh Mas Dava, kita ada fitur report. Sebelumnya itu fitur report itu adalah the most MVP fitur yang ada di aplikasi Equal Space. Nah, di fitur report itu kita menyediakan berbagai poin-poin seperti diskriminasi, pelecehan, KDRT, kekerasan seksual. Ini adalah poin-poin kejahatan yang sering terjadi di kalangan umum. Dan untuk poin diskriminasi itu terdapat poin lagi seperti ras, agama, gender, dan fisik. Untuk pilih salah satu, nanti kita ada masuk ke formulir untuk melaporkan seseorang. Ada banyak pilihan, terus kita bisa nampilin bukti. Kalau bukti sudah tertaut, ini untuk laporan yang sudah bisa selesai di approve. Nah, habis itu ada pengaduan masalah.
Untuk pengaduan masalah, kalian bisa mengadukan berbagai kejahatan-kejahatan yang tidak ada di poin-poin sebelumnya. Berikutnya ada nah, berikutnya ada status laporan. Untuk status laporan itu setelah kalian selesai untuk melaporkan seseorang, akan ada status-status seperti ini, seperti sedang ditinjau, belum ditinjau, atau sudah ditinjau. Nah, kalau belum ditinjau, tandanya masih merah. Nah, untuk sudah ditinjau segini, status ditinjau sudah berhasil. Ini untuk detailnya. Oke, aku rasa sekian untuk fitur report. Fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Danu. Selain beberapa fitur tadi seperti personal equality, education, dan report, pada aplikasi ini juga menyediakan fitur untuk berinteraksi sesama penggagas kesetaraan gender, yaitu fitur community. Pada fitur community ini, kami menyediakan ruang interaksi untuk para penggagas kesetaraan gender untuk berinteraksi atau mungkin untuk berdiskusi dan lain sebagainya. Kami juga menyematkan fitur seperti komentar, like, repost, dan send. Selain itu, pada fitur community ini tersedia juga fitur direct message untuk mungkin berinteraksi secara personal kepada user lain. Setelah itu juga tersedia fitur user untuk mengatur profil kita dan untuk meng-track beberapa yang telah kita post ataupun mungkin kita posting ulang ataupun kita like. Di sini juga kita bisa mengganti avatar. Setelah itu selanjutnya ada fitur story yang akan dijelaskan oleh teman saya Ahnaf. Oke, selanjutnya yaitu fitur stories. Di sini pengguna bisa membagikan pengalamannya atau kesehariannya ke pengguna-pengguna lain yang menggunakan Equal Space ini. Di sini adalah halaman utama dari fitur stories. Lalu, jika pengguna ingin menambahkan storiesnya sendiri, pengguna bisa memencet fitur plus ini. Nah, pengguna akan diarahkan ke halaman yang tertampilkan di sini. Nah, di sini pengguna bisa memilih langsung dari galeri-galeri yang pengguna miliki, foto-foto pengguna yang pengguna miliki. Nah, di sini pengguna juga bisa melihat foto secara luas dan dikembalikan lagi. Lalu, jika pengguna ingin membatalkan storiesnya, pengguna bisa memencet fitur X di sini, lalu mendiscardnya. Jika pengguna, misalkan dalam satu case pengguna kepencet atau bagaimana, pengguna bisa mengcancel discardnya. Lalu di sini ada fitur foto, yaitu jika pengguna tidak ingin mengambil foto dari galerinya. Fitur foto, lalu pengguna mengambil fotonya secara langsung dan dipost di halaman utama story. Lalu di sini juga ada fitur multiple, yaitu jika pengguna ingin memposting lebih dari satu foto, pengguna bisa menggunakan fitur multiple ini.
Seperti ini, 1, 2, 3, dan pengguna harus memencet next. Di sini pengguna bisa mengonfirmasi foto-foto yang pengguna pilih. Seperti ini. Lalu di post di halaman utama stories. Seperti itu. Jadi mungkin itulah beberapa fitur atau solusi dari permasalahan kesetaraan gender yang kita jadikan jadi satu pada aplikasi ini. Mungkin itu saja dari kami. Sekian dari kami dari kelompok anomali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.